Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki topik 3, implementasi pembelajaran inklusif dan manajemen kelas humanis berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pada mata kuliah pendidikan inklusif berbasis AIK, program studi PPG Universitas Muhammadiyah Semarang. Implementasi pembelajaran inklusif dan manajemen kelas humanis berbasis AIK, kita akan membahas beberapa bagian-bagian sub-sub bagian, yaitu meliputi strategi pembelajaran inklusif, kolaborasi sekolah, orang tua dan masyarakat, kemudian pembelajaran dan manajemen kelas humanis, penguatan budaya sekolah inklusif. Semuanya adalah untuk menuju guru yang profesional, humanis, berakhlak mulia, membawa kemanfaatan. Dari konsep praktik nyata, topik ini mengajak kita bergerak dari pemahaman konseptual menuju praktik nyata di ruang kelas. Pembelajaran inklusif dan manajemen kelas humanis bukan sekedar teori pedagogik modern, tetapi merupakan manifestasi nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. Dalam tradisi Ahmad Dahlan, pendidikan adalah amal usaha, yaitu bentuk pengabdian kepada Allah melalui pelayanan kepada umat. Mengajar bukan hanya profesi, tapi ibadah dan tanggung jawab sosial. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, sekolah didirikan untuk mencerdaskan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Karena itu, kelas Muhammadiyah harus menjadi ruang yang aman. Ruang aman di sini dan siswa tidak takut bertanya dan tidak takut salah. Ruang yang adil atau ruang adil. Setiap siswa memperoleh perhatian sesuai kebutuhannya. Ruang membebaskan. Siswa didorong berpikir kritis dan berkembang sesuai potensinya. Kelas itu, kelas Muhammadiyah harus menjadi ruang aman, ruang adil, ruang membebaskan. Guru sebagai penjaga martabat insani, profesional, humanis, dan bermisi kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 70 bahwa manusia dimuliakan, maka menghargai peserta didik berarti menghargai ciptaan Allah. Guru tidak boleh melabeli, merendahkan, atau berlaku diskriminatif. Dengan semangat itu, calon guru diharapkan menjadi profesional dalam kompetensi, humanis dalam sikap, luhur dalam akhlak, serta menjadikan pendidikan sebagai dakwah dan kemaslahatan umat. Strategi pembelajaran inklusif berbasis fitrah dan martabat insani. Dalam Islam, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa setiap anak membawa potensi kebaikan. Artinya, tidak ada anak yang tidak mampu. Yang ada adalah perbedaan kecepatan, gaya belajar, dan latar belakang. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa keberagaman adalah sunnatullah, agar manusia saling mengenal. Bahkan surat Abasa ayat 1-10 mengingatkan pentingnya menghargai individu tanpa memandang kondisi fisik maupun sosialnya. Makna pendidikan inklusif dalam perspektif AIK. 1. Menghormati martabat setiap peserta didik. Tidak memberi label negatif. Tidak membandingkan secara merendahkan. Memberikan kesempatan berkembang sesuai potensi. Strategi praktisnya yaitu diferensiasi pembelajaran, menyesuaikan konten, proses, dan produk sesuai kemampuan siswa. Keadilan dalam Islam bukan menyamakan semua, tetapi memberi sesuai kebutuhan. Sehingga hal ini mendorong pilihan gaya belajar, visual, auditori, dan kinestika, dan seterusnya. Pendampingan individu atau kelompok. Guru hadir sebagai pembimbing, bukan hakim. Penguatan serta memberikan penguatan positif
menghargai usaha bukan hanya hasil. Sehingga proses itu harus dihargai. Karena kalau tidak hanya sekedar hasil yang dilihat, tapi proses perlu untuk dihargai. Dengan strategi ini, guru menjadi penjaga martabat insani, membina potensi, dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Manajemen kelas humanis adalah empati, keadilan, dan uswah hasanah. Manajemen kelas humanis adalah pengelolaan kelas yang memanusiakan manusia. Empati berarti memahami sebab di balik perilaku siswa. Prinsip Nabi mempermudah bukan mempersulit. B. Keadilan. Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Guru tidak boleh pilih kasih atau mempermalukan siswa di depan umum. 3. Keteladanan atau uswah hasanah. Al-Ahzab ayat 21 menyebut Rasulullah sebagai teladan. Guru harus menjadi contoh dalam disiplin, kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab. Dalam surat Al-Imran 159 menegaskan bahwa Rasulullah SAW bersikap lemah lembut. Jika beliau keras, niscaya umat akan menjauhi. Inilah dasar kepemimpinan dalam kelas, tegas namun penuh kasih. Langkah konkretnya yaitu membuat aturan kelas bersama siswa, menegur secara personal, memberi apresiasi atas usaha, menggunakan bahasa positif, membangun komunikasi dua arah. Kelas bukan sekedar tempat belajar ilmu, tapi belajar menjadi manusia beradab. Spirit surat Al-Ma'un dalam pendidikan inklusif. Landasan nilai Al-Ma'un, pokok gagasannya adalah Al-Ma'un menegur orang yang mendustakan agama. Ciri pendusta agama yaitu menghardik anak yatim, tidak peduli pada orang miskin. Ukuran keberagaman bukan hanya ibadah ritual, tetapi kepedulian sosial. Pesan kunci, keimanan harus melahirkan kepedulian. Pendidikan harus berpihak pada yang lemah dan rentan. Relevansi dengan pendidikan inklusif. Makna inklusivitas, setiap manusia memiliki martabat. Semua peserta didik berhak dihargai, dilindungi, diberdayakan. Implikasi pendidikan menolak diskriminasi, tidak ada pelabelan negatif, semua siswa dan subjek yang bermartabat. Kritik teologi terhadap pendidikan yang tidak humanis. Pesan teologi Al-Ma'un, ibadah tanpa empati sosial sama dengan keberagaman yang kosong. Lalai pada penderitaan sesama sama dengan pendusta agama. Refleksi dalam pendidikan tidak boleh hanya kognitif. Guru harus peka terhadap perbedaan, tidak mengeksklusi, tidak membiarkan siswa tertinggal. Sehingga mengabaikan siswa rentan sama dengan mengabaikan nilai agama. Kritik teologi terhadap pendidikan yang tidak humanis. Al-Ma'un sebagai teologi praktis. Agama dalam pendidikan nyata, membela kaum lemah atau mustad'afin, menghadirkan keadilan sosial. Dalam ruang kelas, pendidikan inklusif adalah panggilan moral, menghadirkan keadilan, kasih sayang, rahmah, dan kesetaraan. Peran penting budaya dalam bentuk identitas dan karakter guru. Guru sebagai pembentuk iklim positif sekolah, menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran, menciptakan budaya literasi, inovasi, dan kolaborasi, menjaga komunikasi yang sehat dengan siswa, guru lain, dan orang tua. Karena apa? Karena guru adalah agen perubahan budaya. Di era globalisasi dan krisis identitas, teknologi, disrupsi teknologi, karakter konflik nilai dalam masyarakat. Ketiganya globalisasi, teknologi, dan karakter inilah yang menjadi peran guru karena guru adalah agen perubahan budaya. Guru yang hebat tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk budaya yang membangun peradaban. Guru bukan sekedar pengajar di ruang kelas,
tetapi adalah arsitek peradaban. Melalui ilmu, teladan, dan nilai-nilai yang ditanamkan guru, membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Di tangan guru, masa depan bangsa diarahkan. Hal ini menggambarkan dari proses sebelumnya bahwa sejarah telah mencatat bahwa bangsa-bangsa besar lahir dari pendidikan yang kuat. Pendidikan yang kuat lahir dari guru yang berintegritas. Oleh karena itu, guru bukan hanya pendidik, tapi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang berkemajuan. Budaya sekolah inklusif sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat Islam yang damai dan toleran. Budaya inklusif berarti anti diskriminasi, anti bullying, menjunjung martabat manusia, menghargai keberagaman. An-Nisa ayat 1 menegaskan bahwa seluruh manusia berada dari satu sumber. Hadis riwayat Tirmidzi menyatakan bahwa kesempurnaan iman terlihat dari akhlak terhadap sesama. Sekolah menjadi laboratorium nilai Islam, tempat siswa belajar hidup berdampingan dalam keadaan dan kasih sayang. Kolaborasi edukatif, ta'awun sebagai gerakan dakwah. Pendidikan dalam Muhammadiyah adalah gerakan kolektif. Al-Maidah ayat 2 memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan. Maka guru tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan orang tua dan masyarakat. Bentuk kolaborasi, komunikasi rutin, perkembangan siswa, pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, proyek sosial bersama. Hadis, setiap kamu adalah pemimpin, dan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dan mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi ini menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah sosial yang nyata. Internalisasi tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial. AIK tidak berhenti pada mata pelajaran tetapi terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran. Tauhid, belajar adalah ibadah, An-Nahl 97. Niat yang benar mengubah aktivitas akademik menjadi amal soleh. B. Akhlak mulia. Hadis, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. C. Integrasi nilai dalam interaksi. Setiap dialog guru siswa mencerminkan doa sebelum belajar, kejujuran saat evaluasi, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.